Habib Rizik misalnya ya, kenapa bisa mendapatkan gelar Habib? Kenapa bapaknya Habib Rizik itu gelarnya juga Habib? Saya jamin jarang dibicarakan orang. Saya jamin jarang dibicarakan orang. Yaitu saya akan berbicara tentang polemik masyarakat yang tidak atau menolak bahwa di Indonesia ini ada keturunan Nabi Muhammad atau sering kita sebut zuriat Nabi Muhammad. Nggak tahu kenapa dulu zaman Pak Harto, zaman SBY kayaknya nggak pernah ada kelompok yang berani menggugat tentang keabsahan daripada zuriat Nabi ini yang tercatat dalam Rabithah Alawiyah. Sebenarnya apa sih yang menjadi masalah mereka yang menggugat keberadaan daripada keturunan Nabi Muhammad yang sering kita sebut zuriat Nabi itu? Kenapa harus digugat gitu loh? Dulu tuh nggak ada kayaknya yang berani gugat itu. Karena apa? Karena organisasi terbesar di dunia, di Indonesia yang bernama Nahdlatul Ulama itu dari dulu ya menghormati yang namanya Habib gitu ya. Banyak sih teori-teori yang bilang bahwa Habib di Indonesia itu palsu gitu ya. Berani banget itu ngomong gitu menurut saya. Saya sendiri nggak punya kekuatan, nggak punya keberanian untuk ngomong begitu. Karena saya sendiri memang orang yang percaya bahwa di Pulau Jawa ini memang banyak sekali zuriat Nabi ya. Jadi alasan kenapa banyak yang menyaksikan bahwa ada Habib palsu di Indonesia dan lain-lain itu ya. Bahkan ada yang menyebut kalau yang namanya turunan Nabi itu disebut Sayyid atau Syarifah, bukan Habib. Kalau Habib itu berarti bukan katanya. Karena itu Habib itu dulu panggilannya begini-begini ya. Itu sebenarnya hanya istilah saja sih sebenarnya. Di Indonesia juga hanya di Indonesia orang yang pulang haji disebut haji. Di luar Indonesia nggak ada orang yang pulang haji disebut haji, itu nggak ada, hanya di Indonesia. Maka dari itu Indonesia itu unik, Jawa itu unik, dan di Indonesia keturunan Nabi Muhammad memang tidak dipanggil Syarif. Ya, seperti kita pernah dengar nama Syarif Hidayatullah. Ya berarti memang Syarif, memang keturunan Nabi Muhammad gitu ya. Ada yang bilang kalau Syarif itu keturunannya Husain atau Hasan, ada yang bilang Sayyid itu keturunannya Husain atau keturunannya Hasan. Nanti bagi mereka yang tahu nanti tulis di komen lah supaya kita semua belajar. Yang mana yang Sayyid itu keturunannya Hasan Husain atau yang Syarif itu yang keturunannya Husain gitu. Yang tahu lebih tahu tolong taruh di komen, karena itu menurut saya di Google kayaknya juga belum ada gitu soal ini gitu. Nah, terus di Indonesia tidak ada yang namanya Syarif atau Sayyid gitu, sehingga tidak layak disebut keturunan Nabi Muhammad karena panggilannya bukan Sayyid atau Syarif. Ya kalau Syarif Hidayatullah itu pasti ya, itu pasti keturunannya Nabi Muhammad. Nah, cuma di Indonesia memang semenjak ada Rabithah Alawiyah, Rabithah Alawiyin itu para zuriat Nabi itu di Indonesia disebut Habib. Gitu. Saya sendiri nggak tahu kenapa. Mungkin ada teman yang bisa menjelaskan nanti di komen. Kenapa di zamannya Pak Harto, di zaman Gus Dur, di zaman Megawati, zaman Habibie ya, bahkan zaman SBY itu nggak pernah ada yang berani menggugat soal ini gitu. Nggak pernah ada yang berani menggugat Rabithah Alawiyin, Rabithah Alawiyah gitu. Nggak ada yang menggugat. Kenapa sekarang ada yang berani gitu. Menurut saya sendiri juga sebenarnya sangat menyesalkan kenapa hal seperti ini ditanggepin oleh beberapa Habib yang harusnya nggak penting, nggak perlu. Karena Habib itu nggak perlu pengakuan, nggak diakui juga nggak apa-apa sebenarnya, karena tetap
Apalagi Nahdlatul Ulama ya, NU. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu seorang kiai, ulama besar yang menghormati dzurriyyat Nabi. Jadi apa sih sebenarnya Habib itu? Kenapa orang disebut Habib? Ya, apa bedanya Habib dengan keturunan Nabi Muhammad yang lain yang bukan Habib? Jadi gini, dzurriyyat Nabi, keturunan Nabi Muhammad SAW itu ada yang dari garis perempuan, ada yang dari garis laki-laki. Misalnya Habib Rizik misalnya ya. Kenapa bisa mendapatkan gelar Habib? Karena Habib Rizik itu bapaknya juga Habib. Jadi Habib Rizik berhak mendapatkan gelar Habib karena bapaknya Habib. Kenapa bapaknya Habib Rizik itu gelarnya juga Habib? Karena bapaknya juga Habib juga. Kenapa kakek buyutnya Habib Rizik ini gelarnya Habib? Karena bapaknya juga Habib. Gitu. Kenapa Ahmad Dhani misalnya ya tidak punya gelar Habib? Kenapa? Karena ibu saya lahir dari seorang ibu yang bapaknya Al-Habsyi, tapi punya anak perempuan yang tidak menikah dengan seorang Habib. Jadi sebenarnya banyak keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya banyak di Nusantara ini, banyak sekali. Cuman mereka tidak berhak mendapatkan gelar Habib karena bukan dari garis ayah. Gitu. Jadi kalau dites DNA nih, banyak sekali yang pasti yang keturunannya Nabi Muhammad. Misalnya begini, misalnya Safia menikah dengan seorang laki-laki. Menikahnya Safia menikah dengan seorang laki-laki misalnya. Laki-laki itu bangsanya Asegaf. Misalnya Safia itu misalnya menikah dengan seorang laki-laki yang bangsanya Asegaf. Cucu saya ini Habib. Cucu saya ini anak dari Safia namanya Habib. Tidak apa-apa berhak mendapatkan gelar Habib karena bapaknya adalah Asegaf. Gitu. Maka dari itu Najwa Shihab itu menikah dengan seorang yang bernama Asegaf juga. Karena apa? Anaknya Najwa Shihab yang laki itu berhak mendapatkan gelar Habib. Kalau Najwa Shihab misalnya kawin sama Anies Baswedan, misal 10 tahun yang lalu Najwa Shihab menikah dengan Anies Baswedan. Anaknya Najwa Shihab ini tidak berhak mendapatkan gelar Habib, meskipun Najwa Shihab anak seorang Quraisy Shihab. Punya anak Najwa Shihab menikah dengan Anies Baswedan, anaknya nggak dapat gelar Habib. Jadi itu gambaran yang gampang sekali bagaimana kita memahami apa itu sih, kenapa sih, apa sih yang disebut Habib itu begitu. Jadi menurut saya tidak hanya banyak Habib di Nusantara ini, tidak hanya banyak Habib di Nusantara ini, tapi keturunan daripada Nabi Muhammad yang tidak mendapatkan gelar Habib itu juga lebih banyak lagi. Itulah informasi seputar opini Ahmad Dhani. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.